Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita bertemu kembali untuk mata kuliah akuntansi manajer, dan hari ini kita akan bahas tentang aset. Pokok bahasan pada hari ini adalah pengertian aset. Pengertian di sini nanti akan menjelaskan beberapa pakar-pakar yang akan menjelaskan apa itu aset, kemudian apa manfaat daripada harta itu, jenis-jenisnya, kemudian siklus hidupnya, dan perencanaan aset. Harta adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Nah, ini Hidayat mengatakan bahwa aset adalah barang atau benda yang bergerak dan juga tidak bergerak, baik yang berwujud atau tangible maupun yang tidak berwujud, di mana keseluruhan hal tersebut merupakan aset atau harta aset dari suatu organisasi, instansi, badan usaha, ataupun perorangan. Pengertian aset menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan bahwa harta adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan akibat dari kejadian yang terjadi pada masa lalu dan mendatangkan manfaat ekonomis di masa depan bagi perusahaan. Sedangkan menurut standar akuntansi keuangan, menurut pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 16 revisi tahun 2011, pengertian aset adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, yang berharga atau bernilai yang akan mendatangkan manfaat bagi seorang atau perusahaan tersebut. Nah, sedangkan menurut International Accounting Standard Committee menyatakan bahwa aset adalah suatu sumber daya yang dikendalikan oleh perusahaan sebagai hasil kejadian masa lalu, di mana diharapkan perusahaan akan mendapatkan manfaat ekonomis di masa depan. Manfaat aset di masa depan bagi sebuah perusahaan? Yang pertama, digunakan baik sendiri maupun bersama-sama aset lain dalam produksi barang dan jasa yang dijual oleh perusahaan. Kemudian manfaat yang kedua adalah aset dapat dipergunakan dengan aset-aset lainnya, misalnya bisa dibelikan gudang ataupun barang-barang lainnya. Kemudian manfaat aset di masa depan yang ketiga adalah digunakan untuk menyelesaikan liabilitas. Liabilitas ini adalah perusahaan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada kaitannya dengan utang piutang. Nah, kemudian manfaat di masa depan yang keempat adalah dibagikan kepada para pemilik perusahaan. Dalam hal ini adalah para pemegang saham. Kemudian jenis-jenis aset, macam-macam harta. Yang pertama adalah aset lancar. Aset yang diharapkan dapat terrealisasi dan memberikan manfaat dalam jangka pendek, yaitu sekitar 1 tahun. Jadi manfaatnya hanya dalam jangka pendek, yaitu kurang lebih dari 1 tahun. Nah, kemudian contoh aset atau aktiva lancar terdiri dari beberapa komponen, antara lain yang pertama adalah cash, kemudian surat berharga, kemudian piutang dagang, piutang wesel, piutang pendapatan, beban dibayar di muka, perlengkapan dan persediaan barang dagangan. Nah, kemudian yang kedua adalah aset tetap atau fixed asset. Aset yang memiliki wujud dan siap untuk digunakan atau difungsikan dalam operasional. Aset tetap tidak dimaksudkan untuk dijual dan memiliki manfaat yang lebih dari 1 tahun. Jadi yang namanya aset tetap itu tidak dijual, tapi manfaatnya lebih daripada 1 tahun. Contohnya adalah gedung, kemudian mesin-mesin yang ada di pabrik, kemudian bisa juga peralatan toko dan kantor, alat angkut dan lain sebagainya. Nah, kemudian jenis aset selanjutnya adalah aset tak berwujud atau intangible asset. Aset tetap yang tidak memiliki wujud dan memiliki manfaat dengan memberikan hak ekonomi dan hukum kepada pemiliknya. Nah, beberapa aset tidak berwujud ini diantaranya adalah merek dagang, misalnya kayak Labai Chicken, kemudian Sariwangi, Coca-Cola dan sebagainya. Waralaba, bisa juga waralaba, hak cipta, goodwill, hak paten. Nah, contoh aset atau aktiva tak berwujud dapat berupa ini goodwill, ini nilai lebih, ya, paten, hak cipta, merek dagang, hak sewa dan franchise. Nah, kemudian jenis aset yang selanjutnya adalah aset lain.
adalah gambaran berbagai pos yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam aset lancar, aset tetap, dan aset tidak berwujud. Bagaimana siklus hidup aset atau harta? Yang pertama adalah fase perencanaan, yaitu tahapan di mana perusahaan mengidentifikasi kebutuhan akan adanya permintaan atas aset. Kemudian yang kedua fase pengadaan, yaitu tahapan ketika aset dibangun atau dibuat bahkan dibeli. Pengadaan aset ini tergantung kebutuhan dan sesuai dengan perencanaan yang dibuat oleh perusahaan, dalam hal ini oleh manajer. Nah, kemudian siklus hidup aset selanjutnya adalah fase operasi dan pemeliharaan, yaitu tahapan ketika aset digunakan atau dimanfaatkan untuk tujuan yang ditetapkan. Pada fase ini biasanya juga terdapat aktivitas pembaruan, perbaikan, dan pergantian yang dilakukan secara berkesinambungan atas aset yang digunakan tersebut. Nah, kemudian fase penghapusan, yaitu tahapan di mana umur ekonomi suatu aset telah habis atau ketika kebutuhan akan aset tersebut telah hilang, maka aset tersebut harus dihapuskan karena aset itu tidak banyak menghasilkan. Kemudian perencanaan aset. Yang pertama adalah mengidentifikasikan adanya permintaan akan aset dan membeli aset yang diperlukan. Kemudian yang kedua adalah perencanaan pengadaan aset, sebaiknya menegaskan mengenai jenis asetnya dan waktu kebutuhan kapan aset itu akan dipakai, akan dibeli, serta menjelaskan cara pengadaan aset. Nah, kemudian memaksimalkan pemakaian aset yang telah ada. Dengan begitu pengadaan harta baru tidak perlu dilakukan. Jadi memaksimalkan aset yang sudah dimiliki oleh perusahaan. Nah, kemudian melakukan evaluasi terhadap aset yang dimiliki. Apakah memiliki performa, apakah memiliki kinerja yang baik, atau justru membutuhkan biaya tinggi dalam operasionalnya. Nah, kemudian membuat skala prioritas dalam pengadaan dan atau penambahan aset. Buat prioritasnya apa? Kemudian membuat berbagai pertimbangan solusi non aset untuk mengurangi kebutuhan akan aset. Dalam penggunaan aset, yang pertama adalah perusahaan harus melakukan efisiensi pemakaian aset. Kemudian yang kedua harus melakukan optimalisasi keuntungan. Dan yang ketiga ada karakteristik aset. Aset merupakan manfaat ekonomi yang diperoleh di suatu hari mendatang. Kemudian yang kedua, aset dikuasai oleh perusahaan yang dalam artian dikendalikan oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga, aset merupakan hasil dari transaksi atau peristiwa yang terjadi di masa lalu. Alasan-alasan mengapa manajemen aset penting bagi perusahaan. Yang pertama adalah menjaga nilai. Dengan manajemen aset, perusahaan dapat menjaga nilai aset yang dimiliki tetap tinggi, memiliki usia yang lebih panjang, serta menghindari kerusakan terhadap aset yang bisa menyebabkan turunnya nilai jual. Untuk menjaga nilai aset, perusahaan harus menyediakan biaya operasional yang memadai, sehingga menghasilkan output yang tinggi dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Kemudian memonitor penyusutan aset. Penyusutan merupakan salah satu resiko atas penggunaan aset tetap, di mana aset akan mengalami penyusutan, mulai dari penyusutan fungsi hingga nilai. Namun dengan adanya manajemen aset, perusahaan akan lebih mudah melakukan pemonitoran terhadap penyusutan. Mempermudah pembuatan anggaran. Dengan adanya manajemen aset, perusahaan akan lebih mudah membuat suatu perencanaan yang menyangkut pendanaan aset, seperti dana untuk pembelian atau dana untuk konstruksi, pemeliharaan, hingga dana untuk memperpanjang usia dan menghapus aset perusahaan. Kemudian menghindari pembelian berlebih. Dengan menerapkan manajemen aset, perusahaan dapat lebih mudah mengontrol aset dengan baik sehingga dapat menghindari pembelian yang tidak perlu. Tanpa adanya manajemen aset, perusahaan akan mengalami kesulitan dalam menentukan prioritas untuk penyediaan barang. Kemudian menciptakan manajemen resiko. Manajemen resiko adalah metode pengolahan ketidakpastian
yang ada kaitannya dengan ancaman seperti penilaian risiko. Hal ini sangat penting karena dapat menciptakan kesadaran perusahaan tentang adanya bahaya dan risiko dari aset yang mereka miliki. Meningkatkan keamanan. Dengan menerapkan aset manajemen, aset yang dimiliki perusahaan akan tersimpan dengan baik sejak pertama hingga akhir. Hal ini dapat mengurangi resiko kehilangan aset perusahaan. Penghapusan aset. Pertama adalah pengalihan aset. Untuk memindahkan hak dan atau tanggung jawab wewenang kewajiban penggunaan pemanfaat dari sebuah unit kerja ke unit yang lain di lingkungan sendiri seperti penjualan, penyertaan modal, dan lain-lainnya. Pemusnahan aset. Usaha untuk mengurangi aset dengan cara dimusnahkan atau dihancurkan karena sudah tidak dapat dimanfaatkan kembali. Jadi harta yang sudah tidak bisa dimanfaatkan kembali maka itu harus dimusnahkan. Nah, kemudian pembaruan atau rejuvenasi aset. Selain penghapusan, aset yang sudah tidak produktif bisa diperbaharui agar dapat dimanfaatkan kembali hingga umur ekonomisnya habis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.